2/3. Gila. Mantap sih, enak banget bro. Gila, ini nggak gue gas bahkan. Enak banget. Ini kok baru enak nih dipakai buat harian. Kalau tadi sebelumnya ngeden, tapi kilometernya nggak naik. Gila, gue puas banget sih. Ini definisi lo datang ke dokter, sembuh, terus pulang happy. Terus gue ngomong, ini beneran enteng banget. Sebegitu signifikannya lo remap PCU ya, gila. Inilah image yang sering dibuat orang-orang, katanya remap itu bikin irit. Pengen mobil sekenceng-kencengnya, BBM seirit-iritnya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Lovers, baik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini kita kedatangan Om Akbar Rais. Dia baru beli Lancer. Lancernya mulus banget, gue juga denger banget, warnanya merah. Dan dia mau ngecek nih kalau mobil bekas second itu habis dibeli itu diapain sih enaknya gitu kan. Bener banget. Lu beli berapa nih bro? Gua butuh tahu nih. Ini sih ampun. Oke, jadi gini ceritanya. Sebelumnya gue tuh nggak kepikiran untuk beli mobil ini sama sekali. Yes, gue taunya lu hobinya BMW. Iya benar, tapi ketika gue ngelihat mobilnya, pertama kali gue lihat, gue kelihatan mata gue, ini mobil segar. Gue belum tahu kilometernya nih, ini mobil segar. Gue lihat ke dalam, interiornya seger banget. Kan kelihatan kalau sering didudukin, joknya turun gitu kan. Lipetan, robek nggak ada, turun nggak ada. Pas gue lihat kilometer 24.000, akhirnya gue coba bawa. Gue bilang, anjing ini berasa mobil baru. Gitu, jadi pas gue bilang, wah ini kayaknya boleh nih gue coba. Apalagi gue tau lah kurang lebih tahun-tahun ini bakal menjadi tahun JDM. Dan akhirnya gue, yaudah deh gue coba beli deh dan gue coba pelajari gitu. Kebetulan gue juga rencananya kalau gue udah selesai modifikasi mobil ini, adik gue yang mau bawa. Gitu, jadi pas gue beli adik gue, gue emang pengen mobilnya yang kayak gini gitu. Dibandingin dia dibeliin LCGC, karena kan gue berpikir gini, budget di bawah, jujur ya gue mobil ini 200 juta gitu, budget di bawah 200 juta atau mentok 200 juta. LCGC ya kan, semuanya rata-rata pasti berpikir, mendingan mobil baru, LCGC, irit dan lain-lain segala macam. Cuman gue tuh tipikal yang, gue tuh nggak bisa yang kayak banyakan orang. Gue lebih baik beda sendiri, tapi ya udah dan dipakainya juga enak. Setuju. Iya kan? Tapi kalau gue sekarang jadi dilema loh antara di budget di bawah 200 juta itu orang mau beli LCGC atau mau beli mobil second. Yes. Kalau gue bilang beli mobil second, kenapa? Ya emang lebih worth it gitu loh. Lo dapetnya lebih worth it sih, menurut gue sih. Menurut gue juga sama gitu loh. Sekarang kita cari Mercy, BMW di bawah 200 banyak loh. Banyak. Tapi kondisinya, nah, itu capek. Ya kita tahu lah gitu, maksudnya buat kita yang sering main di mobil gitu ya. Apalagi lo mungkin lebih sering banyak lihat mobil. Gue tuh lebih suka yang mobil punya karisma gitu. Kayak ini kan. Iya, karena kalau lo jujur aja gitu, kayak gue juga punya LCGC, bukan berarti gue nggak pro LCGC ya. Gue juga punya, tapi sesuai fungsi. Dan kenapa gue memutuskan untuk beli ini? Ya gue ngeliat adik gue nih satu-satunya yang cewek, gue pengen warnanya merah, cocok banget kan. Cewek kan suka pasti. Gue pengen dia kayak lain daripada yang lain aja gitu, nggak pasaran gitu. Masa lo adanya Akbar Rais mobilnya pasaran kan gitu kasarnya. Siap. Gitu sih bro, kurang lebih. Iya bener sih, kita bukan yang ngejelekin LCGC. Bukan. Dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Yang lebih bagus, nah, itu perbandingannya. Jadi sebenarnya plus minus gitu. Kalau misalnya kita ngerti, kayak contoh gua ngerti ataupun teman-teman nggak ngerti. Ya kalau teman-teman nggak ngerti, pilihlah bengkel yang terpercaya kayak gua. Datang ngecek semua ke dokter mobil, apapun brandnya, dokter mobil pasti bisa ngeliat lah, bisa nge-scan semuanya apa yang mesti diganti, ya kan kira-kira mobilnya aman atau enggak, itu bisa kelihatan. Jadi gitu, gue sih selalu berpikiran, ini baru pertama kali nih, jadi ini mobil mungkin baru 2-3 hari ya gue dapat, gue janjian sama lo kan, gue mau ngecekin apa aja yang harus diganti sebelum nanti mobil ini gue serah terima ke adik gue. Siap. Gitu. Pokoknya ganteng sih, mobilnya kita cek overall oke. Yang oli-oli harus kita ganti semua ya kan, oli power steering, oli rem. Iya, nah itu problemnya tuh, itu another problem karena mobil ini mobil banyak diem dan gue nggak tahu kapan terakhir kali diservis, ya kan? Kita asumsi belum pernah. Belum pernah. Semua gitu
Apalagi kilometer masih 20 ribuan. Nah, Karena gue ngelihat bannya aja masih tahun 2016, bro. Ini bannya original ya kayaknya. Bannya, iya gantian Michelin Premisi ya, kalau nggak salah ya. Masih, ya. Itu 2016 nih. Jadi masih tahun 2016 terakhir mobil diganti bannya. Berarti kan gue pikir kalau 2016 aja bannya masih setebal ini mobil nggak pernah jalan. Nggak pernah kemana-mana nih bro. Nggak pernah kemana-mana mobilnya. Nah, terakhir kita kasih perlindungan anti karat biar nggak karatan kan, mobil udah berumur. Nah. Karatnya kita hilangin terus kita anti karat. Abis itu baru kita remap isinya. Kemarin gue masih ngutang 1. Kebetulan mobilnya yang Elgrand itu unik kodenya. Iya, jadi nggak bisa di-remap, benar. Jadi bisa, karena kita udah sering remap mobil ini. Gitu. Nah, cuman mobil ini di-remap juga. Kita lihat-lihat ya, karena ini transmisi CVT kan. Iya, Dan bener. Jadi itu nggak boleh terlalu dipaksa, takutnya beltnya putus. Kita dulu pengalaman Civic Turbo gua putus. Itu pernah ya kejadian kayak gitu ya? Serius? Untung baru keluar dari showroom. Standarin lagi balikin ke showroom. Jadi itu tetap harus ada perhitungannya ya kalau kayak gitu ya? Karena kalau torsinya lu gedein banget, dia beltnya ketariknya lebih parah. Begitu lu Oh. bujuk-bujuk di tol nih, enak sih enak, cuma beltnya putus di jalan. Iya. Tapi yang bikin putus itu karena nggak tahan torsi. Torsi, yes. Oke. Too high. Oke. Jadi ketika kan lu nyelip nih, lepas gas, injek lagi. Naiknya tuh terlalu cepat. Oh. Dia tariknya tuh terlalu cepat. Gitu. Iya. Terlalu gini lu tarik-tarik sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali jebol gitu. PR tuh ya kalau CVT jebol tuh ya. Lumayan bro, untung baru keluar dari showroom. Gue nanya dong, kalau misalnya nih ya, ini kan gearboxnya CVT. Kalau CVT ini jebol, estimasi biayanya berapa sih? Kalau kita ngomong Honda ya, Mitsubishi gua nggak tahu soalnya. Oke. Ya. Kita ngomong Honda kalau kelasnya Mobilio begitu, CVT 12 jutaan lah baru. Gila. Lumayan ya? Lumayan. Itu padahal cuma ganti CVT-nya doang tuh ya? Iya, dan CVT jauh lebih mudah loh ya gantinya daripada Matic ya. Oh ya? ATF iya. Jauh lebih simpel gantinya daripada ATF. ATF Lu agak ribet. ganti CVT-nya? Iya, karena itu yang jebol udah pasti beltnya. Lu nggak mungkin yang lain, faktornya cuma itu doang. Cuman itu doang ya, belt aja ya? Oke. Gitu ceritanya. Oke, kita lihat aja prosesnya. Habis ini kita bakalin satu-satu dan kita remapin mobilnya. Oke, nanti kita akan ngomong lebih banyak tentang remap. Cap. Siap. Oke, nah bro, Yes. ini yang namanya Ecu mobil lu tuh cuman segini. Kecil ya, Ecu ya? Kecil. Jangan bandingin sama BMW bisa segini. Iya, BMW lebih gede ya Ecunya ya? Emang. Ini ada L, ada R, kayak main PS, left, right. Canda. Ecu ini sih kita buka karena dia maunya BDM. Nah, BDM itu maksudnya kita cuma colok dari sini aja. Oke. Nah, karena kan Ecu ada yang colok dari OBD bisa kita kompres, harus buka ini dan kita solder. Kalau si Lancer ini tuh OBD-nya ada juga nggak sih? Ada juga ya? Pasti ada OBD. Nah, cuman kalau mau remap dia harus BDM namanya. Nah, dia harus colok ke sini nih. Oke. Nah, ada juga yang kita bongkar, covernya kita solder nih di titik-titik ini. Nah, itu beda-beda tergantung manufakturer mobil lah ya. Oke, kalau yang ini tuh berarti dia pakai sistem yang mana? BDM namanya, kita colok di sini pinnya. Cukup colok aja di sini pinnya ya? Yes, karena lewat OBD dia nggak mau. Oh, Dan oke. kalau biasanya kita colok lewat pinnya di sini, itu kalau Mitsubishi itu punya counter berapa kali softwarenya diinjek. Oh. Nah, kalau ini belum pernah di remap, biasanya counternya 0. Oke. Nah, nanti ketika saya udah pernah di remap, ini counternya naik 1. Oke. Nah, itu untuk si manufakturer Mitsubishi ngerti ini pernah dioprek-oprek nggak nih. Oh, oke. Tapi dia tetap open ya berarti kalau Dia kayak tetap gitu. open, dia tetap terima softwarenya, tapi dia hanya ada counternya aja. Oke. Gitu loh. Cuman Sama kayak kilometer di BMW kalau ada titik kuning nyala gitu berarti udah pernah di reset gitu kan? Atau pernah diganti gitu kan? Yes. Oke. Cuman untuk si Mitsubishi sendiri dia jarang lah ya ngecek apakah ini berapa kali di Iya. atau Karena apa, dari OBD nggak kelihatan ya? nggak kelihatan. Oh, memang Jadi harus dia dicopot. dia colok Baru colok baru ketahuan. kelihatan ya? Nggak semua Mitsubishi punya gitu loh. Oh, oke. Nah, kalau BMW sama, dia harus colok juga baru kelihatan nih udah pernah diterima belum. Tapi BMW itu softwarenya ada 2, ada software original BMW sama software Cina. Oh, Nah, kalau lu oke. pakai software original, lu bayar ke BMW pusatnya, Hah? dia data registernya di BMW pusat keganti. Oh. Bahwa memang ini pernah diedit, cuman belinya software original. Iya. Kalau lu nge-remapnya di tempat yang bukan software original, dia pakai software China, dia ngecek ke sana, kena. Oke. Gitu. Berarti- Makanya kenapa gua nggak suka non-ori. Iya, harus pakai yang original Terus ya. Iya, nah nanti ini kita colok sini, kita read dulu datanya, read itu kita baca dulu, nanti baru kita edit, baru kita injak ulang. Aneh, penasaran kan? Ini dia. Sekarang kita akan mempelajari gimana apa aja sih sebenarnya remap Ecu itu yang dirubah gitu dan gimana sih gitu. Kita nggak mau tahu
rahasianya. Cuman kita pengen tahu aja gimana sih caranya gitu kan. Kasih tahu juga nggak apa-apa sih bro. Oh gitu ya? Iya, soalnya sekarang gini, settingan orang seperti yang kita tahu kan, kalau jiwa lu feel lu nggak masuk, lu nggak bakal dapet itu settingan. Luar biasa. Bener. Kita orang mobil gitu kan. Bener. Kita tahu gitu loh, tiap mobil beda-beda emang. Oke, bener. Biasanya yang gua rubah itu timing satu, injection timing, injection pulse-nya, kemudian si traction control. Oh, oke. Jadi si traction torque controlnya itu kita rubah supaya torque limiternya itu kita geser sedikit nih. Oke. Jadi torsi loop itu bisa lebih tinggi gitu loh. Nah ini kita lihat ya guys, apa aja variabel-variabelnya, seperti apa sih yang ada di dalam si kotak hitam ini, Yoi. black box. Kita lihat apa aja. Oke, sip. Inilah image yang sering dibuat orang-orang, katanya remap itu bikin irit. Pengen mobil sekenceng-kencengnya, BBM seirit-iritnya. Nggak mungkin. Ya, kan kelihatan nih, angka torsinya kita angkat, tapi si injectionnya Harus lebih nambah juga. Jadi nggak ada ceritanya sebenarnya di remap itu lebih irit. ya. Tapi kalau gue punya persepsi sendiri, kenapa di remap itu akhirnya jadi efeknya lebih irit? Ya. Karena dengan gas yang sedikit aja mobilnya torsinya udah ada, jadi nggak perlu dalam-dalam lagi. Untuk mencapai speed yang kita Iya. waktunya lebih singkat. Benar, berarti ya lebih irit itu balik lagi ke driving style masing-masing. Jangan mau tertipu kalau remap ECU itu bikin irit. Udah pasti kalau lo mau naikin performa itu seberbanding lurus dengan bensin yang lo keluarkan. Betul ya? Betul. Gitu. Apakah di mobil yang rajin di kickdown dia tetap irit? Nah, nggak mungkin. Tuh, ini gue cuma nempel kaki doang. Asik ya? Wih. Nah itu tuh gue nggak suka SUV itu tuh Kayak ada, iya kayak motor metik bener ngedennya. Tapi mungkin kalau gua turunin giginya sih nggak pakai ngeden kali ya. Tuh, gua pakai Triptoniknya gua nggak ngeden. Enak sih. Ini gua baru coba bawahnya. Bawahnya tuh kalau tadi agak lama dulu ditekan baru dia mau naik, sekarang dikit lanjut. ini kita kiri ya berarti ya. Salah gua. Maklum biasa Eropa. Memang lain daripada yang lain. Bukan kan, bener kan, Eropa di sebelah kiri kan. Kita coba perubahan signifikannya. Juga ini nggak gue gas bahkan, enak banget. Ini kok baru enak nih dipakai buat harian. Lo gasnya nggak usah sampai gimana-gimana. Gue yakin sih mobil ini jauh lebih irit sih. Pasti. Harusnya ngirit karena timingnya emang kita bikin advance kan. Oh ya, karena gue nggak butuh gas dalam-dalam lagi jadinya. Iya. Ini beneran sih kok, enak banget. Gue nggak bohong. Lebih smooth ya, lebih gampang lah ya. Lebih gampang. Ada torsinya di bawah. Wah gila. Torsinya cepet banget naiknya. Beneran nih, ini gas tuh kalau kalian bisa ngelihat kaki gue cuman kayak ditempel, toel dikit gitu loh. Nah ini baru, jadi buat kalau misalnya teman-teman pada bilang, oh kalau di remap bisa jadi lebih irit. Lebih iritnya karena driving style-nya berubah. Yes, karena kalau lu sesuaikan lagi dia toil gasnya tuh dia jadi Jadi tuh bener. sebenarnya efisien gitu loh. Bener, jadinya lebih efisien, itulah. Nggak buang-buang gitu kan. Jadi karena di remap itu kenapa jadi lebih irit? Karena driving style kita berubah. Cara kita injek throttle itu beda. Betul. Dibandingin sama sebelumnya. Betul. Jadi itu jadi lebih irit. Tapi kalau mau dibilang jadi irit gara-gara di remap karena mappingan, bukan karena itu juga ya. Betul. Mappingan itu ya pasti nggak ada. Lo mau bikin mobil lo lebih kencang ya mau nggak mau pasti harus harus berkorban di bensin. Iya bener, nggak mungkin. Kalau mau bilang kencang banget, nggak mungkin ngirit. Gitu, Nggak mungkin irit. Kalau lu mau iritin bisa gitu loh. Bisa, bener. Serius, kok ini gue nggak bohong nih. Gue bawanya jadi kayak enak banget sih. Ya biasanya gue butuh agak ngegas dikit supaya mobilnya ngeglosor. Ini kayak lepas gas aja mobilnya ngeglosor. Emang cocok sih. Ini mobil emang cakep sih. Ini gue ya kan netral nih. Ya ini kan diem nih ya berarti ya kalau gue netral ya. Gue di D, mobilnya mau jalan. Tadinya mau cuman pelan banget. Ini tuh dibuka langsung kayak ready gitu loh di kondisi lurus ya, Ya, di jalanan lurus. Jadi apa ya? Gue ngerasa mobilnya jadi lebih bertenaga aja sih. Ya kalau kemarin pada saat gue ambil, gue coba kan di tol. Gue coba dengan kecepatan stabil itu gue bisa dapat 1.13 gitu, 1 liter buat 13 kilo, 1 liter buat 14 kilo. Nanti gue ngeliat dengan driving style gue yang baru,
dengan mapping yang berubah ya. Kan torsi bawahnya lebih ada. Kalau menurut gua karena torsi bawahnya lebih ada, jadinya nggak terlalu masuk ke dalam gasnya, diinjek dalam akan jadi lebih irit. Karena kan gas itu kan kita ngatur bensin yang keluar, udara yang masuk. Wah, gila. Lu enak sih naikin mobil ini gila sih. Cakep banget men. Cakep banget ya? sumpah. Masih semuanya masih kayak terlihat mobil baru. iya. Masih kayak mobil baru sih. Ya, gua bersyukur sih dapat mobil ini. Oke banget. Nggak banyak kayak masih baru gitu, kayak nggak sering dipegang aja. Iya. Guys, terakhir gue lihat servisnya di sini kilometernya 24179. Tanggal 2 Juli 2020. Sekarang kilometer gue 24788. Cuman beda 500 kilo. 7 bulan kemudian tapi. Itu mungkin dia baru ganti oli, terus karena dia lama ya gue ganti lagi aja, gue biar lebih enak. Karena abis tadi gue diganti oli, gue nggak tahu kenapa, gue yakin sih bukan perasaan gue ya, mesinnya nggak berisik. Wih, wah gila, buset tuh, Ngisinya di tengah ya. tengahnya mengisi banget. Jangan dicontoh guys. Do not try this at home. Ini ada sapi, ini ngomong-ngomong ada kambing mau nyebrang gimana ceritanya ya? Gue penasaran sih tuh kambing. Dia nyebrang loh, Iya nyebrang. beneran nyebrang. Cobain aja di sate berkantar ada yang. Beneran nyebrang bro. Iya itu. Anjir, dia bisa teratur gitu loh. Tapi by the way ini tengahnya enak banget loh. Coba pakai Triptonic di gigi 3 RPM 2000, kilometernya 40. Gue gas, mobilnya enak bro. Ada tenaga. Iya, tengahnya emang kita isi. Ada tenaga banget ada tenaganya. Di tengahnya tuh menurut gue kenaikannya hampir 100% sih. Iya. Menurut gue ya, kenaikannya hampir 100% sih. Ini gear 2, gue slow down pelan-pelan, gak gue kick banget. 2/3. Wah, gila. Mantap sih. Enak banget bro. Mantap sih men. Itu gue gak full throttle loh. Gue cuma 50% doang. Ini gear 4, gue jalan 60. Wah gila, ini enak banget. Ini dek gue kick down. Dikit lagi. Kick down. Wih, mantap bro. Sampai kelewatan gue. Apa-apa terbalik. Nggak apa-apa kick down lagi di situ. Itu enak loh. Iya. Dia ngeden tapi jarum RPM-nya jarum kilometer tetap jalan. Ikut naik. Kalau tadi sebelumnya ngeden tapi kilometernya nggak naik. Gimana ya? Lama bukan lama lagi, emang nggak naik. Naiknya lama apa? Kali ini gue di D aja, sekarang gue pede, gue nggak usah pakai Triptonic, tinggal gue gas dikit tuh. Mobilnya mau melaju. Gila, gue puas banget sih. Ini definisi lo datang ke dokter, sembuh, terus pulang happy. Pulang enteng gitu ya. Pulang enteng banget sih, serius gue nggak bohong. Ini beneran enteng banget. Ini totally beda banget sih. Gue nggak bohong kok, ini totally beda banget. Iyalah. Gila sih. Sebegitu signifikannya lo remap PCU ya, gila. Padahal NA lo ya. Iya. Ngomong padahal NA lo. Padahal ini NA loh, tapi signifikan sekali loh. Gimana yang turbo pasti lebih signifikan. Wih, turbo lu contoh aja. Satu, RPM 5500 gue ganti nih. Dua, anjir udahlah. Ini kenceng bro. Menurut gue ini kenceng. Ini kenceng sih. Gue bisa bilang ya mobil ini lumayan kenceng lah. Tuh kan bawahnya enak banget sih kok. Jauh banget. Ini bawahnya gue cuma nempel kaki doang. Nempel dikit tok. Asli dikit. Nih ada. Lo lihat, bisa lihat ini gue nih, kaki gue. Totalnya lo lihat, gue bahkan nggak nyampe gue bejek. Kalau lo bejek kan tuh ketahuan kan nih, gue bejek pasti naik sampai 20 kan. Ini nggak gue bejek, bahkan cuma gue tempelin doang. Gila. Gokil. Nah guys, itu dia tadi gua dan Kolulung di Dokter Mobil Serpong. Kebetulan gua lagi di Gading Serpong ya, cabang di Gading Serpong ya. Seperti yang kalian tahu, Dokter Mobil tuh udah berapa cabang sih? 16. Udah 16 cabang. Jadi kalau teman-teman mau remap ECU kayak tadi gue, terus mau ngecekin mobilnya apa segala macamnya, nggak usah khawatir, kalian datang aja ke Dokter Mobil di kota kalian berada. Kok gue mau ngucapin terima kasih banyak. Sama kita yang thank you. Mobil gue tadi abis gue coba performanya jauh banget. Dan gue rasa ini benar-benar tadi udah diganti semua. Setir enteng, AC dingin, tenaganya ada, gearboxnya juga responsif.
Luar biasa. Thank you banget. Siap, sami-sami. Jadi emang kita udah ketahuan kan dari penyakitnya apa aja Iya. kan, ketika dibongkarin satu-satu kan kelihatan tuh. Nah, memang saran gua sih ya untuk anak-anak yang memang hobi mobil nih, Ya. lo orang kita ngeliat itu bukan hanya oli yang masuk, oli yang keluar juga lo ukur gitu loh. Iya, benar. Dan lo liatin gitu loh, kan dari ketahuan langsung satu-satu Ketahuan, kan. kelihatan banget. CVT-nya hancur olinya, oli power steeringnya ada endapan airnya Air lah, gitu iya. kan. Jadi yang keluar juga dilihat dan diukur gitu loh, jangan cuma yang masuk Jangan doang. cuma ngelihat yang masuk doang ya. Betul. Jadi kita tahu penyakitnya apa nih. Gila, luar biasa. Kok thank you banget sekali Siap, lagi. sami-sami. Thank you dokter mobil. Thank you kok. Siap, thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.